Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Mohammad Natsir. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Mohammad Natsir, negarawan dan tokoh Islam Indonesia. Ia dikenal selaku sosok yang taat menjalankan syariat agama Islam yang dipeluknya. Ia juga menginginkan diberlakukannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Namun demikian ia juga sangat menginginkan negeri tercintanya utuh dalam satu kesatuan. Maka ketika negeri tercintanya tercabik-cabik menjadi negara-negara bagian, ia melontarkan mosi untuk menyatukan kembali negeri tercintanya. Ajakannya mendapat sambutan luas hingga akhirnya Republik Indonesia kembali utuh. Pelontar mosi itu adalah Mohammad Natsir. Mohammad Natsir yang bergelar Datuk Sinaro Panjang dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juli 1908. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pada pemerintahan di Alahan Panjang. Kakeknya adalah seorang ulama. Gelar Datuk Sinaro Panjang diberikan padanya selaku pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam. Sejak kecil Mohammad Natsir dididik dalam tradisi Islam yang sangat kuat hingga lebih banyak baginya menghabiskan malam-malamnya untuk mengaji dan tidur di surau dibanding di rumah orang tuanya sendiri. Sekalipun bukan berasal dari keluarga kaya, namun ia beruntung karena mendapatkan pendidikan yang terbilang baik. Mohammad Natsir bersekolah di HIS, Hollandsche Inlandsche School, Solok. Ia kemudian menempuh pendidikan di Mulo, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, pada tahun 1923 hingga 1927 sesuai beasiswa yang diterimanya. Ia meneruskan pendidikannya di AMS, Algemene Middelbare School, Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Selain pendidikan formal, sejak kecil ia juga mendapat pendidikan di sekolah Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Ketika di Bandung, ia juga berguru pada Ahmad Hasan yang terkenal selaku tokoh organisasi Persis, Persatuan Islam. Ketika di Bandung, Mohammad Natsir berkesempatan untuk berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional, antara lain Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Rum dan Sultan Syahrir. Wawasan kebangsaannya pun kian terasah dengan baik. Ia lantas turut berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nama Mohammad Natsir kemudian seolah-olah tidak bisa dilepaskan dari Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dalam partai politik bercorak Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kiai Haji Taufikur Rahman tersebut, ia pernah menjadi ketua umum selama 9 tahun, dari tahun 1949 hingga 1958. Berbagai jabatan penting pernah diembannya. Di antaranya sebagai Menteri Penerangan dalam 3 kabinet, yakni Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946 hingga 2 Oktober 1946, Kabinet Syahrir III, 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947, dan Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Mohammad Natsir juga berjasa dalam perkembangan dakwah Islam. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah, DEDI. Ia dikenal sebagai mubalik dan aktif mengirimkan para mubalik ke seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan Islam. Ia juga dikenal selaku di antara sedikit tokoh Islam Indonesia dengan reputasi internasional. Dia pernah menjabat Presiden Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress, Ketua Dewan Masjid Sedunia, anggota Dewan Eksekutif Rabithah Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Prestasi politik terbesar Mohammad Natsir adalah ketika ia melontarkan mosi pada Sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tanggal 5 April 1950. Mosi integral Natsir mendapat tanggapan dari berbagai kalangan hingga Republik Indonesia kembali bersatu dan tak lagi terpecah-pecah menjadi negara-negara bagian. Atas prestasi hebatnya ini ia kemudian dipercaya menjadi Perdana Menteri, 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Presiden Soekarno menganggapnya mempunyai konsep untuk menyelamatkan Republik Indonesia melalui konstitusi. Namun, hubungan keduanya kemudian tidak berjalan harmonis. Terjadi perbedaan pendapat yang tajam di antara keduanya terutama dalam masalah Irian Barat. Kabinet yang dibentuknya pun terus digoyang, baik dari anggota PENI pimpinan Presiden Soekarno, maupun oleh maraknya pemberontakan separatis yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya aneka goyangan itu, ia pun mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri.
Perbedaan pandangan politik antara ia dan Soekarno kian besar. Muhammad Natsir sangat membenci komunis, sehingga dianggap salah seorang musuh terbesar PKI. Ia juga amat benci pada pengkultusan seseorang. Ia secara terbuka berani mengkritik dan melawan Soekarno yang dikultuskan banyak pihak. Terlebih Soekarno dinilainya terlalu dekat dengan PKI, sehingga perlawanannya terhadap Soekarno dan PKI makin kuat. Ketika meletus pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, di Sumatera Barat, dan Muhammad Natsir dituduh terlibat dalam gerakan tersebut, Soekarno pun membubarkan Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, pada tahun 1960. Pada zaman Orde Lama, Orla, tersebut, Muhammad Natsir pernah dipenjara selama 5 tahun, 1961 hingga 1966. Kuat dugaan, ia dipenjara bukan karena ia diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI, melainkan sikap perlawanannya yang kukuh terhadap Soekarno. Namanya pun menghilang dari pentas politik nasional. Tumbangnya kekuasaan Soekarno dan digantikan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya tidak juga membuat Muhammad Natsir dekat dengan Soeharto, ia juga berbeda pendapat dengan pemimpin Orde Baru itu. Negarawan besar yang senantiasa memegang teguh Islam dan terus berusaha menghidupkan Masyumi itu wafat di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1993. Indonesia kehilangan sosok yang jika berbicara penuh sopan santun, rendah hati dan bersuara lembut, meskipun terhadap lawan-lawan politiknya. Ia juga sangat bersahaja dan kadang-kadang gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya. Atas jasa, pengabdian, dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Natsir bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2008. Di dunia internasional, Muhammad Natsir juga mendapat anugerah dan penghargaan. Pada tahun 1967 Muhammad Natsir mendapat gelar Dr. Honoris Causa di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon. Ia juga mendapat anugerah Faisal Award melalui King Faisal Foundation di Riyadh yang disampaikan Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1979. Ia juga dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa di bidang politik Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1991.